Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran otomatisasi, tata kelola humas dan keprotokolan kelas 11 dengan materi memahami ruang lingkup kehumasan. Pengertian humas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa humas atau public relation merupakan fungsi manajemen dari sikap yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi-organisasi, lembaga-lembaga umum, dan pribadi yang dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada hubungan dan diduga akan ada kaitannya dengan cara menilai opini publik dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan guna mencapai kerjasama yang lebih produktif dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien dengan kegiatan penerangan yang terencana dan tersebar luas. Dapat kita simpulkan bahwa public relation atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan hubungan masyarakat atau disingkat dengan humas adalah suatu usaha yang dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan adanya saling pengertian dalam sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. Sejarah perkembangan kehumasan di Indonesia. Yang pertama, periode 1 tahun 1962 secara resmi dijelaskan bahwa humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda. Di dalamnya dijelaskan pula secara garis besar tugas kehumasan dinas, yaitu A. Tugas strategi untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan oleh pemimpin hingga pelaksanaannya. B. Tugas taktis untuk memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan komunikasi timbal balik dua arah supaya tercipta citra atas lembaga yang diwakili. 2. Periode tahun 1967 sampai 1971, pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau disingkat Bakohumas dengan tata kerja pelaksanaannya antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, pembinaan dan pengembangan kehumasan. Tahun 1967 berdiri koordinasi antara humas departemen yang disingkat Bakor, dan pada tahun 1970 sampai 1971 Bakor diganti menjadi Bakohumas yang diatur melalui SK Menpen nomor 31 /Kep/Menpen tahun 1971. Kerjasama ini menitik beratkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Pada periode tahun 1972 sampai 1993, periode ini ditandai dengan munculnya public relation kalangan profesional pada lembaga swasta umum dengan indikator sebagai berikut. A. Pada tanggal 15 Desember 1972 berdirinya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah seperti Wardiman Joyonegoro dan Marah Yunus. Pada Konvensi Nasional Humas di Bandung tahun 1993 lahirlah Kode Etik Kehumasan yang disebut KEKI. Perhumas juga tercatat sebagai anggota International Public Relations Association atau disingkat IPRA dan ASEAN Pro
disingkat FAPRO. B. Pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta terbentuk Asosiasi Perusahaan Public Relation atau disingkat APPRI dengan beberapa tujuan, yaitu untuk mewujudkan public relation yang independen. Periode 1993 sampai sekarang, public relation berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus dengan indikator sebagai berikut. A. Pada tanggal 27 November 1995 terbentuk Himpunan Humas Berbintang atau disingkat H3. Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi humas bidang jasa perhotelan. B. Tanggal 13 September 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau disingkat Forkamas oleh Gubernur BI Sudrajat Djiwandono. C. Keluarnya SK Bapepam nomor 63/1996. D. Berdirinya PRSI atau Public Relations Society tanggal 11 November 2003 di Jakarta. E. Berdirinya PRSI atau Masyarakat PR Indonesia disingkat MAPRI. Ciri utama atau karakteristik humas yaitu adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Komunikasi yang menjadi ciri kehumasan adalah komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. Yang kedua, sifat humas yang terencana mengandung pengertian bahwa aktivitas emas merupakan aktivitas yang berkesinambungan, memiliki metode terintegrasi dengan bagian lain, dan hasilnya tangible atau nyata. 3. Dengan mencermati orientasi tersebut, maka syarat mutlak dalam kerja humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi atau lembaga. 4. Jadi sasaran utama bukanlah perorangan. Hal ini perlu disampaikan sebab masih ada orang yang membuat istilah PR sebagai personal relation. Konsep-konsep yang mendasari public relation yaitu yang pertama, sifatnya tertutup. Perusahaan atau organisasi menutupi peristiwa yang menimpanya jika peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa yang buruk atau yang bersifat negatif. Yang kedua, ditandai dengan keterbatasan dalam hal memasarkan produk atau jasa hasil produksinya hanya disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya saja. Yang ketiga, orientasi kegiatan public relations adalah hanya untuk masyarakat di luar organisasi atau perusahaan saja. Yang keempat, masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang kegiatan dan kejadian yang menimpa seseorang atau perusahaan atau lembaga secara apa adanya. Yang kelima, perusahaan berusaha bagaimana agar barang dan jasa sebagai sumber usahanya tersebut bisa tersebar luas sehingga masyarakat yang semula tidak mengenal akan mengenal. Keenam, public relation harus bisa menjadi penghubung dari publik internal dan eksternal. Tujuan humas yang pertama adalah terpelihara dan terbentuknya saling pengertian atau aspek kognisi. Maksud tujuan ini yaitu membuat publik dan organisasi atau lembaga saling mengenal, baik mengenal kebutuhan kepentingan, harapan, maupun budaya masing-masing. Aktivitas kehumasan harus menunjukkan adanya usaha komunikasi untuk saling mengenal dan mengerti. Tujuan yang kedua yaitu menjaga dan membentuk saling percaya atau aspek afektif. Maksudnya adalah mencapai tujuan saling percaya ini, prinsip-prinsip komunikasi persuasif dapat diterapkan saling percaya keberadaannya. Tujuan yang ketiga dari humas adalah memelihara dan menciptakan kerjasama atau aspek psikomotorik.
yaitu dengan komunikasi diharapkan akan terbentuk bantuan dan kerjasama nyata. Tugas humas organisasi yang pertama, menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Yang ketiga, mengevaluasi program-program organisasi garis lembaga khusus berkaitan dengan publik. Tugas hubungan masyarakat menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi tentang suatu gagasan agar maksud atau tujuan dan manfaatnya diketahui oleh berbagai pihak di masyarakat. Yang kedua, mempersiapkan bahan yang terkini tentang sesuatu yang akan dikomunikasikan pemimpin pada masyarakat atau pihak tertentu dalam pidato wawancara, ceramah, pemasaran seminar, dan sebagainya. Tugas humas yang ketiga menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari adalah memberikan kejelasan informasi yang sudah disampaikan administrator atau pemimpin pada masyarakat atau pihak yang terkait. Yang keempat, menyusun dan mengembangkan rencana yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang disampaikan pada administrator atau pemimpin untuk mendapatkan persetujuan. Tugas humas menurut Astrid S. Susanto yang pertama yaitu mendidik melalui kegiatan non-profit suatu publik untuk menggunakan barang atau jasa instansinya. Yang kedua, mengadakan usaha untuk mengatasi salah paham antara instansi dengan publik. Tugas yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan barang atau jasa. Yang keempat, meningkatkan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. Kelima, mendidik dan meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat akan kebutuhan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Tugas yang keenam yaitu mencegah pergeseran penggunaan barang atau jasa yang sejenis dari pesaing perusahaan oleh konsumen.